for Scopus untuk evaluasi diri. Nah, nanti teman-teman bisa mengevaluasi diri, kira-kira sudah di tataran berapa dengan sejujur-jujurnya ya, sehingga kita tahu berapa persen kita siap. Kalau memang masih agak jauh ya nanti dulu, tapi kalau kita sudah mendekati, sambil kita jalan ya kita lengkapi apa yang sudah ada. Baik, terima kasih Bu Nur Maliha atas paparannya. Mungkin nanti Ibu Bapak sekalian, jika ingin ada yang ditanyakan kepada Ibu Nur, silahkan lewat chatting, nanti kami akan simpan dan kami akan kumpulkan. Jadi pertanyaan yang sama akan ditanyakan biar tidak berulang. Untuk menghemat waktu, kami beri kesempatan kepada Bapak Ali Murfi terlebih dahulu untuk menyampaikan paparannya, biar nanti kita bisa sekalian tanya jawabnya. Sebelumnya Ibu Bapak sekalian, kami perkenalkan Pak Ali Murfi, sarjana pendidikan SPDI Pak ya, dan magister setelah dokter dari UIN Maulana Malik Ibrahim Bapak ya, mengambil manajemen pendidikan Islam. Nah, beliau juga adalah editor di beberapa jurnal. Di antaranya adalah udah pasti di jurnalnya Kalijaga ya Pak ya. Selanjutnya beliau juga adalah selain pengelola jurnal dari beberapa jurnal, terutama Fakultas Ilmu Tarbiyah ya Pak ya. Beliau juga adalah koordinator akademik dan jaminan mutu ya dari Prodi Manajemen Pendidikan Tinggi di UGM ya Pak. Ibu Bapak itu beberapa sekilas tentang, dan sampai saat ini adalah beliau masih tetap jurnal editor di Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dan satu lagi yang perlu Ibu Bapak ketahui bahwa jurnalnya beliau ini sebentar lagi akan sudah disubmitkan Scopus dan sedang menunggu. Nah, baiklah kita ngambil hikmah dan pengalaman dari Bapak Ali Murti ini tentang bagaimana pengalaman beliau untuk mensubmitkan, dan tentunya kita juga akan belajar karena di jurnalnya di Sunan Gunung Gali Kalijati ini sudah ada juga jurnal yang sudah terindeks oleh Scopus. Waktu dan kesempatannya kami berikan kepada Bapak Ali. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang terhormat Profesor Dr. Ati Rahmiati selaku Ketua LPPM Unisba, Bapak Ibu semua pengelola jurnal, dan Ibu Dr. Nur Malihah, editor IJIM Salatiga, dan Pak Alhamudin, sahabat saya sejak dulu. Izinkan saya dalam kesempatan ini menyampaikan pengalaman kami, jurnal sharing berbagi tentang managing jurnal, strategi JPI menuju bereputasi internasional Scopus. Kalau Ibu Malihah tadi kan sudah best practice, artinya IJIM sudah kita kenal, jurnal yang luar biasa, sudah Q1, tetapi JPI berangkat dari kondisi kita sama, dari Sinta 2, dan kita submit ke Scopus. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan 5 poin. Pertama, introduction, kita sampaikan nanti progres kami di JPI, dan yang kedua, understanding Scopus Journal Selection Criteria yang tadi juga sudah disampaikan dengan panjang lebar, mendalam oleh Ibu Nur Malihah, dan yang ketiga sama menganalisis jurnal mimbar dan strategic planning for Scopus indexing. Berangkat dari pengalaman kami kemarin, dan yang terakhir seperti yang disampaikan Bu Direktur tadi, kerja jurnal itu kerja yang gila ya, original. Kalau tadi orang gila jurnal, ada beberapa
kondisi-kondisi yang mengharuskan kita bekerja dengan baik. Selanjutnya, ini Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar, Pak? Terdengar. Oh iya. Terdengar Pak Ali. Oh iya. Mohon maaf ada gangguan sebentar tadi, ada jaringan. Yang pertama ini Bapak Ibu, saya managing editor di Jurnal Pendidikan Islam. Saya termasuk junior dalam pengelolaan jurnal, apalagi dibandingkan dengan Ibu Nur Malkah, apalagi Pak Dadi Ahmadi yang kemudian jurnalnya umurnya sudah 32 tahun lebih. Itu lebih tua daripada umur saya, Pak. Nah, DPI kemarin bulan Juni, alhamdulillah submit ke Scopus tanggal 26. Kemudian sehari selang kemudian submit juga ke Web of Science, kemudian ke EBSCO, dan beberapa minggu sebelumnya kita juga apply menjadi member COPE. Seperti yang Bu Nur Malihah tadi sampaikan bahwa jurnal yang ingin submit ke Scopus bahwa publication ethics statement-nya harus merujuk pada COPE, sehingga kami bukan hanya clear statement kemudian dilingkan, tetapi kita berusaha benar-benar menjadi anggota COPE. Nah, itu yang kami lakukan kemarin. Selanjutnya, ini adalah jurnal Scopus Selection Criteria yang kemudian tadi juga sudah disampaikan Bu Nur Malihah. Saya ingin sedikit mengulangi saja. Ini saya dapatkan ketika pelatihan jurnal di Jakarta yang diselenggarakan dulu oleh Kemenristek-Dikti, kebetulan bebarengan dengan penghargaan Ijm Salatiga yang kemarin diwakili Pak Rektor. Ada 14 kriteria baik kuantitatif maupun kualitatif. Pertama, jurnal policy, ada 4 poin tentang pertama convincing editor concept policy, yaitu bagaimana konsep dan kebijakan editornya itu meyakinkan atau tidak, kemudian jenis peer review-nya, kemudian diversity, geographic editor dan author yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Malihah. Dan yang kedua, quality content, ada kontribusi akademik, kemudian kejelasan abstrak, kecocokan dengan aims dan scope, readability artikel, dan selanjutnya journal standing. Journal standing ada citedness of journal article in Scopus, kemudian ada editor standing tadi, kemudian regularity, tidak ada keterlambatan dari jadwal publikasi, dan terakhir online availability, baik dari content available online, kemudian English language journal homepage, dan quality homepage. Itu adalah Scopus Journal Selection Criteria. Jadi kalau jurnal mimbar ingin submit ke Scopus, minimum harus memenuhi kriteria ini, yang tadi kisi-kisinya juga sudah dijelaskan dengan mendalam oleh Bu Malihah. Selanjutnya, saya mencoba menganalisis jurnal mimbar kemarin dan tadi pagi. Mohon maaf jika saya kurang sopan menilai atau mereview jurnal mimbar, karena seperti yang saya sampaikan tadi, sesungguhnya saya masih junior dalam pengelolaan jurnal. 2014 saya lulus S1, Pak. 2015 diminta bantuan mengelola jurnal ini dan saya submitkan ke Sinta, alhamdulillah Sinta 2. Setelah itu saya disuruh S2 di UGM dan di Jepang. Pulang 2019 suruh balik lagi ke UIN dan suruh menghandle JPI menjadi terindeks Scopus sampai sekarang, dan sekarang saya masih menyelesaikan studi S3 saya. Nah, pertama hampir sama yang disampaikan oleh Bu Nur Malihah tadi, bahwa policy dan konsep editorialnya jurnal mimbar, khususnya kejelasan aims dan scope-nya itu menurut kami belum cukup spesifik dan jelas, terlalu general.
Kemudian sama publication ethics statement-nya, Scopus jelas di dalam buku pedomannya di websitenya yang kemarin kami dapatkan ketika pelatihan itu, Scopus merekomendasikan menggunakan PEMS atau COPE standar untuk diadopsi ke jurnal-jurnal yang mau submit ke Scopus. Nah, saya lihat yang ditunjukkan oleh Bu Nurmalihah tadi bahwa belum nampak itu. Kemudian yang saya catat lagi, diversity geographic distribution of editor sama, bahwa tadi baru ada dari Asia, yaitu Thailand dan Filipina, benua Australia juga ada Australia tadi, kemudian Eropa ada Jerman. Nah, Afrika sama Amerika belum. Selanjutnya diversity author, saya hanya ambil sampel yang edisi terakhir volume 36 nomor 1, bahwa kalau tidak salah semua dari Indonesia ya Pak ya. Itu. Nah, kemudian editor standing, menurut kami karena ini mau submit di Scopus, jadi editornya tadi itu yang dicantumkan atau dilingkan itu yang ID Scopus saja Pak, karena kita mau ke Scopus. Jadi saya cek tadi misalnya linknya itu masih ke Google Scholar, begitu. Mungkin lebih baik ketika kita mau sampai Scopus, karena editor standingnya karena publikasi di Scopus, mungkin lebih baik di linkkan ke Scopus ID-nya saja. Kemudian editor in chief-nya Pak Muhammad Sodik itu double role ya Pak. Jadi dia editor in chief juga editorial board. Nah, itu apakah boleh nanti bisa dikonfirmasi ke Bu Nurmalihah, tapi sejauh pengetahuan saya belum pernah melihat double role dalam konteks susunan di OJS-nya itu. Nah, adapun perannya ya memang hampir sama, tetapi beda tempat itu nanti bagaimana. Kemudian citedness of journal article in Scopus ini belum ada, padahal ini sangat penting sekali, sampaikan Bu Nurmalihah maupun pesan dari Scopus sendiri dan Pak Istadi waktu pelatihan di Jakarta. Jadi ini harus dimunculkan Pak di OJS-nya itu. Nah, bagaimana caranya? Bapak masuk itu ke Scopus, kemudian klik reference itu, kemudian masukkan jurnal mimbarnya. Sudah berapa banyak artikel di jurnal mimbar itu dikutip oleh orang yang kemudian dipublish di Scopus. Kata Pak Khairul Nu'am di Surabaya itu menyampaikan ke saya dulu, minimal ada 12 artikel Mas yang sudah mengutip jurnal di JPI. Nah, alhamdulillah JPI kemarin sudah lebih dari itu, sekitar ada 46-an artikel yang sudah mengutip di JPI. Itu hukumnya wajib Pak, ketika mau Scopus, citedness Scopus itu harus dimunculkan di OJS. Nah, itu dari citedness of journal article in Scopus. Kemudian editor standing tadi sudah, kemudian quality of homepage. Saya kok melihatnya, mohon maaf loh Pak Dadi Ahmadi, ini saya agak sungkan ini. OJS-nya menurut saya kurang rapi ya Pak ya. Nanti di sesi saya tunjukkan ini. Kemudian misal susunannya indexing logo-logo itu ada yang besar, ada yang kecil kayak gitu. Kemudian start counternya tidak aktif. Saya klik tadi, tidak aktif atau tidak nge-link ke start counternya mimbar. Kemudian tampilannya ketika saya buka di PC MacBook Apple itu pecah Pak, artinya sampai bawah gitu, ada beberapa komponen yang tidak masuk di dalam layar penuh itu. Barangkali nanti tim IT-nya bisa Pak. Jadi memang ada cara untuk agar tampilan itu bisa compatible di beberapa PC, baik yang Mac atau Windows, bukan beberapa inch.
dengan berapa inch itu ada settingannya. Takut saya nanti dibuka dengan PC oleh CSAB-nya, tampilannya rusak, nanti jadi kurang penilaiannya. Kemudian penempatan menu utama seperti yang disampaikan oleh Bu Nurmalikah tadi, misalnya jurnal template. Jadi orang ketika membuka jurnal, author itu kan yang dicari pasti bagaimana cara submit-nya, template-nya, bagaimana author guidelines, kira-kira begitu. Kemudian kalau reviewer ya editorial timnya di mana, kira-kira begitu. Jadi penempatan menu di jurnal itu juga harus penuh pertimbangan, Pak. Nah, kalau jurnal template-nya tadi masih di pojok kiri, nah itu kurang begitu nampak, kira-kira begitu. Kemudian susunan editorial timnya. Nah, tadi mungkin kemarin masukannya ke kami itu editorial boards-nya itu yang dari beberapa luar negeri itu mungkin diurutkan paling atas, baru nanti turun gitu. Misalnya dari Australia ada 2 orang ya, dikelompokkan jadi 2 dan turun seterusnya dengan mempertimbangkan distribusi tadi itu. Kemudian konsistensi redaksi, Pak Dadi Ahmadi. Misalnya penggunaan nama Universitas Islam Bandung dalam kurung Unisba. Ada yang seperti itu, tetapi ada juga yang tidak pakai dalam kurung Unisba. Nah, itu mungkin bisa diperbaiki karena terkait dengan konsistensi redaksi. Nah, adapun yang quality of content, karena saya tidak ahlinya, jadi saya tidak mengomentari, tadi sudah diwakili oleh Bu Nurmalikah. Yang jelas masukannya kemarin ke kami itu sama sebenarnya disampaikan Bu Nurmalikah tadi, baiknya jurnal-jurnal yang terindeks Scopus, kemudian 3 tahun terakhir, dan yang sangat paling relevan dengan artikel tersebut. Terkadang penulis itu hanya ingin mengejar kuantiti, jumlah referensi itu yang tidak relevan juga dimasukkan. Jadi hanya sekedar memasang daftar referensi saja, dan itu tidak dikehendaki. Jadi yang benar-benar relevan, yang jurnal terbaru. Nah, yang kami lakukan di JPI, Bapak Ibu semua, ketika penulis sudah lolos editor in chief initial assessment, tetapi ada beberapa kekurangan, misalnya referensinya masih banyak buku dan buku lawas misalnya, kita carikan Pak jurnal yang terkait itu, kita kirim ke penulis untuk kemudian bisa dijadikan kemudian abstrak. Kita benar-benar sangat strict sekali tentang abstrak, karena seperti yang disampaikan Bu Nurmalikah lagi-lagi tadi, bahwa Scopus itu kan untuk penilaiannya tidak masuk ke dapur kita, hanya melihat hasilnya saja, tidak masuk ke dapur kita, kedalaman OJS kita, tidak seperti Sinta. Jadi benar-benar tampilan itu kita buat yang sebaik dan sebagus mungkin gitu. Masalah diskusinya kayak apa ya dipikir belakangan Pak, karena ya pusing juga ini. Kira-kira itu Pak, untuk analisis jurnal mimbar ada beberapa catatan yang sama seperti yang Bu Nurmalikah tadi sampaikan. Kemudian ada tambahan, sama yang tadi disampaikan bahwa dalam Summit Scopus nanti Bapak sebelum ke Sugestor Scopus, stepnya itu langkah-langkahnya bisa ke readyscopus.com itu. Nah, adapun ketika kita submit kemarin, ada beberapa form atau isian baru yang berbeda mungkin dengan Bu Nurmalikah dulu waktu ketika submit izin. Nah, kemarin itu kita juga print out buku pedoman dari BPP UGM. Itu ternyata ketika kita ngisi Pak, itu isiannya berbeda gitu. Nanti screenshotnya yang kami ajukan kemarin itu ada, nanti ketika mau submit bisa kami kirim, kemudian nanti bisa dipelajari terlebih dahulu. Karena isian di suggestion-nya itu berbeda juga dengan di Scopus.
Karena kalau di Ready Scopus lebih kepada kualitas kontennya itu, tetapi kalau sudah mau submit ada beberapa form yang harus diisi mengenai tentang identitas jurnalnya dan sebagainya. Nah, karena tadi aims dan scope-nya itu mungkin kurang begitu spesifik atau jelas, nanti dampaknya ada isian yang primary field. Nanti masuk ruang lingkup kajian keilmuan mana, kira-kira begitu Pak. Nanti pusing juga nanti masukinnya kan. Kemudian main field-nya itu masuk apa gitu. Itu mungkin yang kemudian perlu didiskusikan sejak sekarang. Nah, adapun yang lain ya isian tinggal kopas-kopas saja. Kemudian ketiga, mengisi main handling editor. Kami kemarin bingung juga ketika ngisi main handling editor itu siapa gitu kan. Untung Pak Makin, rektor kami itu waktu kita submit itu kita undang, akhirnya bisa memberikan masukan dan kita lihat juga beberapa jurnal yang sudah submit itu ternyata main handling editor itu juga adalah editorial board. Dan itu yang diminta dimasukkan itu ada 3 orang Pak. Nah, usahakan yang 3 orang ini adalah orang yang memiliki reputasi seperti yang disampaikan oleh Bu Nur Malikah tadi yang sangat sesuai dengan aims dan scope-nya Mimbar. Dan mohon dari main handling editor ini misal hanya dipasang namanya, tidak bekerja secara penuh, dikirim email bahwa Bapak atau Ibu kita masukkan sebagai main handling editor. Takutnya nanti di email oleh Scopus dikonfirmasi apakah betul atau tidak menjadi editorial atau menjadi handling editor di Mimbar. Ada beberapa informasi itu, ada yang di email kemudian mengatakan tidak terlibat, akhirnya di reject, kira-kira begitu. Kemudian yang keempat, betul yang disampaikan oleh Bu Nur Malikah tadi bahwa ada 10 artikel yang kita upload ketika mengajukan ke Scopus. Tetapi kemarin ketika kita mengajukan itu ada 2 pilihan. Selain single artikel yaitu 10 artikel yang terpilih, ada full issues yaitu terdiri dari 3 edisi terakhir. Nah, dengan berbagai pertimbangan akhirnya yang kita pilih kemarin adalah 3 recent issues atau 3 isu terakhir. Jadi tahun 2018 Desember dan tahun 2019 baik yang Juni maupun Desember. Pertimbangan kami tidak mengupload 10 artikel karena menunjukkan bahwa kita semua artikel itu siap untuk dinilai, bukan hanya 10 itu saja. Itu alasan sederhana kami kemarin. Jadi selain single artikel 10 juga ada 3 edisi terakhir. Itu Bapak Ibu semua. Nah, ini adalah CSAB. Jadi ada banyak step yang dilalui mulai dari submission sampai validasi dan pada akhirnya sebelum diterima atau tidak akan dinilai oleh CSAB ini. Semoga ya nanti kalau di bidang sosial dan development mungkin bisa dilihat siapa yang sesuai dengan bidang kajian tersebut ya. Jangan lupa CSAB ini di Sulawati atau dikirim gitu. Semoga langsung dapat hidayah, kita langsung di accepted kira-kira begitu. Nah, tentunya Pak Dadi Ahmadi dan Pak Dik Muhammad Sodik berangkat dari tantangan tadi atau kekurangan tadi harus segera merumuskan strategic planning. Kalau saya membuatnya ini tahun 2020 bisa submit Pak. Nah, pertama tentang tampilan OJS tadi, bahasa dan sebagainya termasuknya itu harus menjadi catatan atau langkah untuk
bagaimana pemantapan penggunaan OJS. Caranya adalah melakukan benchmarking atau analisis perbandingan dengan jurnal-jurnal yang sudah mapan, termasuk jurnal IJIM Salatiga. Jadi ketika 2019 saya diamanahi kembali untuk mengelola JPI, saya juga sering bukain OJS-nya IJIM. Pokoknya 5 jurnal di PTKI itu yang sudah terindeks Scopus itu tampilannya seperti apa, isiannya itu sering saya belajar dari situ. Ada beberapa poin yang kemudian ada yang inspirasi dari IJIMS yang kemudian kita aplikasikan ke OJS kami. Tetapi OJS kami itu adalah OJS 3, tapi kalau yang lain, yang 5 PTK itu kalau tidak salah semua OJS 2. Ada juga jurnal yang bagus, tampilannya itu Gamma IJB UGM, basicnya juga jurnal OJS 2. Nanti Pak Dadi bisa benchmarking ke sana. Kemudian 2020, kurang berapa bulan lagi, Pak Dadi mohon bersama tim yang luar biasa ini untuk meningkatkan networking atau jaringan akademiknya untuk memenuhi keberagaman author maupun editor, karena tadi edisi terakhir masih ada hanya dari Indonesia, tapi tadi ada namanya John Kennedy, Pak. Saya kira dari Amerika itu, ternyata orang mana? Orang Padang. Tapi Pancasilais dia, Pak. Ya, harapannya nanti 2020 selesai sampai Desember bisa submitlah ke Scopus. Jangan lupa itu juga sama, saya tuliskan websitenya readyforscopus.com dan nanti submitnya, evaluasi dirinya di readyforscopus.com dan submitnya ke suggester.step.scopus.com. Nah, nanti ada beberapa isian tadi Pak yang mungkin berbeda dengan dulu dengan Bu Nur Malikah, harus dipersiapkan. Sebenarnya kemarin itu sebelum submit JPI itu sebenarnya kita ingin sekali sharing dengan pengelola IJIM, tapi terkendala waktu, terus akhirnya kita sharing-sharing dengan Al-Jami'ah. Itu Pak Dadi mengenai mungkin sedikit tantangan dan kekurangan dari Mimbar, kemudian kita rumuskan strategic planningnya. Terakhir, seperti yang sampaikan Prof. Ati, ada beberapa tantangan sekali, dan tadi kata yang sangat menyentuh dari Bu Nur Malikah, kerja jurnal itu adalah kerja yang berat, rumit, dalam senyap, tetapi hasilnya terkadang tidak begitu dilihat dan tidak dihargai. Tetapi mari kita tetap semangat, insya Allah mengelola jurnal adalah wasilah kesuksesan karir akademik kita. Kita lihat Prof. Makin dari Al-Jami'ah jadi rektor, Prof. Zakiuddin jadi rektor, nanti Bu Nur Malikah, Pak Dadi semoga jadi rektor yang selanjutnya. Saya terinspirasi ketika pulang dari Jepang, di sana diajarkan tentang teori yang sering kita baca buku, yaitu tentang 7 Habits of Highly Effective People, Stephen R. Covey, yang kemudian itu saya terapkan di rumah jurnal Fakultas Tarbiyah, bekerja bersama staf-staf muda saya dan Pak Editor in Chief, Pak Dr. Imam Mahali. Kita selalu membuat tabel prioritas dan kita harus memiliki perencanaan yang bagus. Kebetulan saya sarjana manajemen pendidikan Islam, dituntut planning, actuating, controlling, dan seterusnya. Jadi saya pulang itu langsung diundang untuk presentasi rencana strategik pengelolaan jurnal. Alhamdulillah kemarin sudah saya tunaikan. Kalau kita tidak memiliki planning, maka kita akan menjadi bagian yang kemudian mewujudkan planning orang lain. Jadi harus dibuat planning yang bagus. Dan dari planning, ide tadi tidak akan muncul secara jelas dan sempurna kecuali kamu memulai mengerjakannya, kata Mark Zuckerberg. Kira-kira begitu Pak. Nah, itu secara motivasi. Nah, yang kami lakukan untuk meningkatkan kinerja itu staff recruitment. Kalau Bu Nur Malikah tadi ada 5 tim atau 5 orang dalam tim inti pengelolaan managing IJIMS jurnal untuk mencapai reputasi yang saat ini luar biasa, membutuhkan 5.
Tapi kita baru bisa 3 orang di JPI yang benar-benar bekerja secara penuh. Kemudian tak lupa setelah merekrut staf tadi, pendanaan harus strong. Kalau tadi butuh 20 juta, kita kadang 12 juta Pak kalau di JPI Bunur. Tidak sampai. Kemudian yang terakhir, pengelola jurnal khususnya harus memiliki keterampilan e-resources. Bagaimana memanfaatkan sumber-sumber elektronik tadi, mengetahui cara download jurnal yang bereputasi, yang kemudian nanti akan kita bantu ke penulis. Karena kita harus menyadari tidak semua penulis di jurnal kita itu memiliki kompetensi itu, bisa mendapatkan artikel-artikel termutakhir yang relevan. Itu harus kita bantu, maka pengelola harus paham betul itu. Bagaimana kalau jurnal berbayar kemudian tidak bisa kita download, yaitu ada caranya lagi. Mungkin sudah tahu ya, pakai Skyhub itu Skyhub. Kalau buku-buku yang keren kok nggak bisa di-download, kita download pakai Zlib itu, B-OK itu. Ya insya Allah tetap halal ini. Nah itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan, sharing pengalaman yang kami lakukan di Jurnal Pendidikan Islam. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, kita orang-orang junior tetapi semangat anak muda, tidak mau kalah dengan Bu Nur Maliha dan Pak Zakiuddin. Dan ini insya Allah jika terindeks Scopus akan menjadi satu-satunya jurnal milik fakultas di PTKI yang terindeks Scopus. Gitu. Terima kasih Bapak Ibu semua, Pak Dadi Ahmadi yang bisa saya sampaikan. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di-unmute Pak Dadi. Oh iya, maaf. Aduh, saya fokus ngetik tadi. Baik, terima kasih kepada Pak Ali Mufti yang telah memberikan pencerahannya kepada kita untuk bisa selalu senantiasa bekerja tanpa pamrih ya Pak ya, mengelola jurnal ya. Dan insya Allah tidak ada yang mau Pak untuk mengelolanya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya klasifikasi terlebih dahulu, Pak. Pertanyaan pertama itu mungkin nanti di pertanyaan ini untuk Ibu Nur Maliha dan Bapak Ali Murfi, tapi nanti Ibu atau Bapak boleh menjawab, boleh tidak gitu. Jadi pertanyaannya akan saya klasifikasikan dulu. Mungkin kalau Ibu Bapak atau menjawab atau tidak pun silakan, tidak apa-apa. Yang pertama ini ada pertanyaan Pak, yaitu tentang faktor indeks IJIM, sudah pasti ya. IJIM itu pasti akan kepada Ibu ya. Yaitu indeksnya IJIM itu tidak terlepas dari sistem pengelolaan yang pertama melalui OJS. Nah, perbedaan yang tadi antara orientasi akreditasi Arjuna dengan Scopus sangat berbeda. Nah, lalu bagaimana strateginya? Karena seperti tadi Ibu dan Bapak mereview jurnal Mimbar, kalau kita memang orientasinya bukan ke Scopus, belum dipersiapkan, orientasinya ke akreditasi Sinta yang memang orientasinya sangat berbeda dengan Scopus. Nah, pertanyaannya adalah, satu, bagaimana strateginya untuk Scopus ya, pasti orientasinya akan ke Scopus. Itu ada pertanyaan pertama. Yang kedua, itu dari Bu Aan, yaitu tentang keragaman penulis di jurnal, adalah persentase adakah persentase tertentu dari total naskah yang dipublikasikan? Lalu keragam penulisan di jurnal adalah persentase tertentu dari naskah yang dipublikasikan maksudnya. Sebenarnya tadi sudah dijawab ya oleh Bu Nur ya, bahwa
satu dua juga dalam penerbitan bisa, tapi mungkin untuk ditegaskan lah ya, karena mungkin Bu An perlu penegasan. Itu nanti minta ditanggapi oleh Pak Ali dan Ibu Nur. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Wadek 1 Tarbiyah nih. Di samping rambu-rambu keberlangsungan indeks Scopus pada jurnal, kalau Tarbiyah itu punya jurnal juga mungkin Pak ya, adakah rambu-rambu diskualifikasi indexing juga gitu, agar bisa bertahan atau menjaga keberlangsungan hidup, dan bagaimana dan apa yang harus dipersiapkan oleh lembaga secara infrastruktur, secara sistem, dan SDM. Jadi ini mungkin pertanyaannya memang harusnya ke Pak Rektornya tadi Pak ya, yang dari pengelola jurnal dulu dia belum didukung ya. Saya tahu sendiri pengalaman Pak Rektor yang sekarang belum didukung, tapi sekarang dia mendukung karena udah jadi rektor. Bapak tinggal menikmati. Yang kasihan itu Pak Rektor dulu waktu dia masih berjuang. Tapi ini mungkin pertanyaan yang lumayan menantang ya nanti dari Pak Wadek 1. Lalu pertanyaan yang ketiga adalah mohon saran dari Pak Ali dan Ibu Nur, dari Dr. Titik, dari pengelola jurnal GMHC, dan beliau juga adalah perwakilan dari pengelolaan jurnal di Pasca Sarjana. Mudah-mudahan di Pasca Sarjana ada jurnal juga ya, dokter ya. Yaitu pertanyaannya adalah mohon saran dari Pak Ali dan Bu Nur, bagaimana kita meyakinkan penulis dari luar agar mau menulis di jurnal kita gitu. Mungkin itu saja. Silakan kami beri kesempatan yang pertama, karena pembicara pertama itu adalah Ibu Nur. Saya berikan kesempatan kepada Ibu Nur juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disebutkan. Silakan waktunya Ibu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa, menunjukkan kalau semua peserta yang ada di webinar ini semangat semuanya ya. Baik Bu Aan, tentang pertanyaannya keragaman penulis, sebenarnya di websitenya Scopus dijelaskan dengan eksplisit di situ. Cuman ini tadi saya cari belum sempat ketemu yang menyatakan tulisan itu bahwa minimumnya dalam satu volume, jadi bukan satu edisi tapi satu volume itu minimal ada dua penulis dari dua negara. Dimana kalau dua negara itu maka asumsinya adalah satu dari Indonesia, maka yang satunya adalah dari luar. Nah, sehingga dengan dua saja itu sebenarnya sudah cukup sebagai minimum kriteria. Tapi sekali lagi kan kita tidak hanya berpijak pada minimum kriteria. Jika memungkinkan maka kita harus beyond the criteria. Kalau bisa mungkin lebih dari 2, lebih dari 3. Tapi izin sampai hari ini pun kami hanya 2 setiap kali penerbitan, satu Indonesia dan satunya lagi adalah bisa jadi dari Malaysia, bisa jadi dari Maroko, bisa jadi dari negara yang lain. Nah, namun satu hal tadi yang disampaikan oleh Pak Ali Murfi sangat benar sekali, untuk suggester step-nya itu sudah banyak perubahan-perubahan juga. Dan ini saya bisa share screen. Saya coba share screen. Jadi bisa nggih Pak? Ya, sebentar. Nah, jadi bisa tadi ya. Ya sebentar nggih. Ini mana ya? Nah, baik, di suggester step-nya itu meskipun dinyatakan minimumnya itu dari dalam satu volume ada 2 negara, tapi di sini ada pertanyaan yang harus kita isi di poin ke-6. Jadi ketika kita masuk ke suggester step Scopus itu ada 7 hal, tapi 6 ini yang harus kita isi. Maka di bagian yang ke-6 di situ ada yang mempertanyakan what is the geographic distribution of author publishing in this title. Jadi seberapa luas distribusi geografis dari para penulis. Di sini ada poin yang diisi. Apakah international different continent, international same continent, national different institutes, atau national the same institutes. Nah, tapi di sini tidak memunculkan kalau yang di bagian suggester step-nya ini berapa porsinya, tapi di bagian yang lain tapi belum ketemu, maaf ya. Ya nanti bisa dicek atau nanti bisa linknya saya berikan ke Pak Alham kalau sudah ketemu, bahwa memang minimumnya itu satu volume adalah 2 negara. Maka kita seling-seling aja, sehingga nanti ketika kita menjawab
poin ini kita bisa memunculkan international dalam different continent gitu. Nah, ini nyambung dengan pertanyaan terakhir. Saya lompat-lompat deh, meyakinkan penulis dari luar agar mau nulis di jurnal kita. Ini adalah sebuah tantangan buat kita. Karena maka dari itu kontribusi pengetahuan, kontribusi keilmuan yang kita munculkan juga harus berdistingsi, harus kuat, sehingga orang itu memang benar-benar mau untuk mensubmit ke jurnal kita. Nah, salah satu yang kita lakukan adalah kita jemput bola, Bu. Jadi kita tidak sepenuhnya bergantung pada submission. Kalau kita bergantung pada submission, bisa jadi mungkin orang tidak tertarik ketika kita belum memiliki rating yang tinggi. Misalnya belum memiliki belum terakreditasi atau belum terindeks Scopus atau Web of Science, mungkin penulis luar tidak akan melirik. Maka kita bisa melakukan jemput bola dengan kita minta meng-email orang-orang yang kita anggap sesuai dengan bidang kita tawarkan untuk berkenankah menulis di tempat kita. Nah, kita yakinkan bahwa kita sedang dalam proses untuk menaiki level internasional, misalnya seperti itu. Bisa jadi dari teman kita sendiri yang berada di luar negeri, kita minta afiliasinya menggunakan luar negeri, walaupun dari Dikti pernah melarang di tahun 2009 ketika ada mahasiswa studi di luar negeri, tidak boleh menggunakan afiliasi luar negeri, harus menggunakan afiliasi dalam negeri. Tapi kampus di luar negeri yang misalnya pada saat itu saya studi di Inggris, ketika saya hanya menggunakan afiliasi Indonesia dalam publikasi, mereka juga tidak mau, karena pada saat itu saya juga menggunakan atau saya sedang belajar di luar negeri. Maka sebagai penengahnya harus dimunculkan dua-duanya, bahwa penulis ini memiliki dua afiliasi dalam dan luar. Itu kita salah satu jemput bolanya begitu. Yang kedua, bisa jadi tadi misalnya kita dikenalkan dengan adanya sciencedirect.com misalnya atau di Elsevier, kita bidik penulis-penulis yang sesuai dengan bidang kita. Setelah itu kita email, kita minta untuk kita jelaskan skop kita, aim kita, bahwa kita punya jurnal yang dalam masa untuk meningkatkan kualitas kita minta untuk menulis di jurnal kita. Itu pun sangat memungkinkan berbagai strategi agar penulis luar mau ke kita. Tapi sekali lagi yang menjadi inti tadi aim scope-nya itu yang sangat terlalu luas itu menurut saya itu harus kita pertimbangkan lebih jauh lagi. Dengan aim scope yang jelas, dengan aim scope yang sangat menggigit atau punya distingsi, maka secara tidak langsung penulis luar pun nantinya juga akan tertarik kepada kita, akan yakin bahwa memang naskah-naskah yang terbit di jurnal kita itu baik. Nah, itu diantaranya, dan tidak lepas dari hal ini, sosial media itu punya peranan yang sangat penting. Misalnya di Facebook, saya yakin di Facebook mungkin teman-teman ada yang punya teman-teman dari luar negeri. Kalau kita banyak-banyak men-share melalui Facebook atau Instagram, tentu akan banyak yang membaca, dan dari situlah kita juga bisa melakukan personal communication untuk meminta naskahnya, atau bahkan dengan semakin banyak kita share, tentu orang akan semakin membaca, semakin banyak mensitasi, akhirnya jurnal kita punya posisi yang kuat. Ketika banyak disitasi, berarti memang jurnal itu bagus, dan nanti tanpa harus kita minta orang luar pun akan tertarik ke kita. Jadi kita step by step, banyak jalur yang harus kita lakukan untuk menarik penulis dari luar. Nah, yang paling menyebalkan itu kalau banyak penulis-penulis dari Timur Tengah, ini bukan menstereotip mereka ya, tapi dari Pakistan, Bangladesh, India, mereka itu tulisannya banyak sekali, dan ketika kita cek similarity itu rendah. Tapi ketika kita lihat dari kualitasnya, itu seringkali jauh dari kriteria karya ilmiah yang baik. Sehingga mereka seperti menuliskan pemikiran, bukan sebuah penelitian. Karena isinya biasanya hanya rangkuman teori. Itu juga sebuah tantangan. Di kami pun di IJIN, banyak penulis-penulis dari luar, tapi ternyata penulis dari luar itu pun tidak semuanya memiliki kemampuan menulis yang baik. Bahkan endingnya malah banyak bagus tulisan dari teman-teman di Indonesia. Nah, maka kita setiap edisi hanya satu dari luar, dan yang lainnya kita lebih mengakomodir, mengutamakan teman-teman di Indonesia sendiri, karena berkembangnya teman-teman kita ya tergantung dari kita, salah satunya sebagai
wadah yang bisa mengumpulkan, bisa menjunjung teman-teman kita sendiri dalam hal publikasi. Itu kemudian antara akreditasi Arjuna atau Sinta dengan Scopus memang dua jalur yang berbeda, dan saya paham ketika yang kemarin dilakukan adalah dalam rangka visinya menuju akreditasi Sinta, maka yang diikuti seperti itu. Tapi sekarang ketika memang teman-teman di Mimbar maupun di jurnal di Unisba yang lainnya bervisi ke depan, milestone-nya ke depan adalah untuk internasionalisasi jurnal, maka mau tidak mau harus mengikuti aturan dari misalnya Scopus yang kita bidik. Dan hal-hal yang terkait dengan apa yang menjadi minimum kriteria dari Scopus itulah yang harus kita ikuti. Nah, tadi Pak Ali juga sempat menyampaikan mungkin tentang citasi di Scopusnya dari para editornya itu juga harus dikuatkan. Maka perbanyaklah tim-tim di editorial board-nya untuk bisa masuk di bagian kita bahwa memang editor kita itu punya catatan publikasi yang baik yang diterbitkan atau terindeks di jurnal Scopus. Nah, terkait tadi ada sempat pertanyaan bagaimana posisi editor in chief dan editorial board, apakah memang mereka bisa punya double role atau tidak? Menurut saya cukup salah satu saja. Nah, maka ketika di sini muncul ada peer reviewer dan muncul editorial board, kok orangnya sama? Nah, hilangkan saja yang peer reviewer, semuanya masukkan di editorial board. Nah, dan saran Pak Ali tadi benar sekali. Kita urutkan mulai dari yang luar negeri dulu atau mau yang Indonesia dulu atau mau dirumahkan dengan rumah yang berbeda. Yang satu sekedar advisory board, yang satunya lagi international advisory board untuk menunjukkan bahwa itu yang dari luar negeri. Dan benar sekarang ini memang ada kriteria manhandling yang mana di situ yang menunjukkan bahwa ketika kita punya manhandling lebih dari 3 benua, syarat minimumnya 3, menunjukkan bahwa jurnal kita itu memang kawasannya luas, tidak hanya orang-orang Indonesia. Nah, itu yang menjadi catatan penting, maka double role-nya nggak usah lah, cukup kalau memang itu Bapak berada di editor in chief, cukup di situ saja. Yang selanjutnya biar yang lainnya saja. Karena di editor in chief itu posisi yang cukup keren, sangat-sangat keren. Dan saya tidak mampu berada pada editor in chief. Jadi tidak harus double role-nya begitu. Terus untuk rambu-rambu diskualifikasi tidak dimunculkan yang menjadi rambu-rambu diskualifikasi. Tapi ketika kita bicara tentang bahwa di situ ada minimum kriteria, maka ketika kita tidak bisa memenuhi minimum kriterianya, maka akan keluar dari sistem. Dan untuk sustainability ke depannya, mereka pun akan menggunakan hal yang sama. Jadi setiap tahun Scopus itu akan melakukan evaluasi. Dan ketika dianggap di tengah-tengah mereka melakukan hal yang tidak sesuai, maka mereka pun akan mendiscontinue tanpa memberitahu atau memberikan diskusi kepada jurnal tersebut. Nah, salah satu misalnya diskualifikasi itu ketika jurnal itu tiba-tiba memunculkan ratusan naskah dalam satu kali terbit. Nah, itu bisa jadi akan langsung diskualifikasi. Kenapa? Scopus akan mengacu pada peer reviewer proses. Ketika ada proses peer review, maka diasumsikan bahwa itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, sementara ketika suatu jurnal dalam satu edisi memunculkan ratusan naskah, bisa sampai 200 naskah, dan itu setiap bulan muncul, maka menjadi a big question, bagaimana proses review itu dilakukan? Walaupun bisa jadi jawabannya, kita punya banyak reviewer, kita punya 100 atau mungkin 1000 reviewer, tapi dari situ menunjukkan bahwa ada proses yang mungkin karena terlalu banyak, sehingga bisa jadi ada hal yang tidak benar prosesnya dalam mereview naskah-naskah itu. Dan si Scopus bisa jadi akan mendiskualifikasikannya. Atau bahkan ketika di situ menjadi syarat minimumnya adalah regularity-nya, ternyata di tahun tersebut tidak mampu terbit sampai 1 tahun. Nah, bisa jadi Scopus pun akan mendiskualifikasi karena menganggap bahwa jurnal tersebut tidak mampu lagi melakukan regularitas atau kesesuaian atau keberkalaan dalam penerbitan. Mungkin itu kayaknya pertanyaan yang tadi saya catat. Begitu bisa dilanjutkan oleh Pak Ali Murfid melengkapi, saya yakin yang muda itu lebih banyak
ilmunya, lebih luas ilmunya, karena lebih rajin belajarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Ya, mangga silakan Pak Ali. Oh iya, Pak Dadi Ahmadi, terima kasih. Oh, sebenarnya nggak begitu juga, Gulur. Ini saya juga belajar dari IJIMS juga. Kemudian saya ingin menjawab dua pertanyaan tadi yang terkait tentang ke saya, maksudnya pertanyaannya, bagaimana meyakinkan penulis luar negeri agar mengirimkan artikelnya ke jurnal kita. Hampir sama yang disampaikan Bu Nur Malikah tadi, bahwa yang dilakukan JPI itu adalah karena aims dan scope kita itu ya mungkin agak lebih spesifik ya Pak. Jadi aims dan scope kita itu Islamic Education in Southeast Asia. Jadi ketika kita masukkan kata kunci tadi di Scopus, maka akan banyak artikel-artikel tentang Islamic Education in Southeast Asia. Nah, kita tabulasi Pak, penulisnya itu yang menulis tentang Islamic Education in Southeast Asia, kemudian kita kirimi email untuk kita memohon mengirimkan artikelnya tentang pendidikan Islam di Asia Tenggara. Itu yang kami lakukan yang pertama. Dan itu juga cara kita mendapatkan editorial board dari 5 benua itu. Nah, alhamdulillah 6 bulan kita dapat Pak dari 5 benua tersebut. Bahkan dari Oxford University di UK itu ada, namanya Ibu Maria Jasok. Dan itu benar-benar mereview artikel kita. Kemudian ada Robert Hefner yang mungkin yang sering kita dengar, itu alhamdulillah juga mau menjadi editorial board dan mereview artikel kita. Itu yang kita lakukan. Jadi tabulasi data tentang aims dan scope jurnal kita untuk kita mohon menjadi reviewer atau menulis artikel di jurnal kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memanfaatkan kolega di luar negeri yang sedang studi tadi. Alhamdulillah cukup efektif. Dan yang ketiga, minta bantuan editorial board untuk mencarikan naskah. Dan itu memang salah satu peran seorang editorial board. Alhamdulillah JPI beberapa kali dapat naskah, terutama dari Malaysia, karena memang agak sama kajian kita. Seperti itu, ada 3 strategi yang kita lakukan. Kemudian untuk meyakinkannya, kita menunjukkan bahwa jurnal kita itu bereputasi ya Pak. Kalau Bu Nur Malikah karena udah Scopus jadi bisa menyebutkan Scopusnya. Tapi kalau kita sudah terakreditasi dan kita sedang ongoing proses menuju terindeks Scopus dan sebagainya yang KOPE, kemudian Web of Science dan sebagainya. Dan tak lupa seni berkomunikasi di email itu harus benar-benar dikuasai. Jadi kita sebutkan namanya, kemudian artikelnya bahwa ini sangat bagus sekali untuk bisa dipublish artikel terkait jurnal kami. Itu cara yang kami lakukan dan alhamdulillah saya kurang lebih 1,5 tahun mengelola dan alhamdulillah sekarang secara natural banyak penulis dari luar negeri, khususnya dari Asia Tenggara. Itu Pak Ahmadi dan Bapak Ibu semua pertanyaan tadi. Yang kedua, cara mendapatkan proofreader. Itu kami gunakan dosen di Fakultas Tarbiyah yang sedang kuliah di Australia, kita minta tolong mencarikan proofreader native, maksudnya bayarnya $100, 1.500.000 lah, kira-kira begitu. Dan sama dengan IJIM Salatiga, biaya proofreading itu kita bebankan ke penulis dan biaya terjemah juga dari penulis. Kalau IJIM sejak awal naskah harus berbahasa Inggris, tapi kalau JPI, kalau penulis dari Indonesia justru harus wajib bahasa Indonesia. Kenapa? Ketika naskah, mohon maaf ini bukan bermaksud underestimate kan penulis dari Indonesia, beberapa kali ketika ada penulis dari Indonesia naskahnya berbahasa Inggris, kita kasih masukan sedikit, kemudian langsung kita kirim ke
reviewer, Pak Robert Hefner contohnya mengomentari bahasanya belum berstandar internasional. Itu beberapa kali seperti itu. Strateginya kemudian adalah Bapak yang dari Indonesia atau Ibu yang dari Indonesia mengirimkan artikel bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Baru ketika proses editor in chief initial assessment maupun reviewer satu yang dari Indonesia selesai, baru kita terjemahkan ke penerjemah tersumpah. Biayanya kurang lebih ya 1.500.000, baru kita kirim ke reviewer luar negeri. Jadi prosesnya memang lama sekali untuk menuju bereputasi, untuk mengejar IJIM sini JPI sudah berdarah-darah. Itu sampai lupa menulis artikel loh Pak. Nah itu dia. Gitu cara kami. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Ali, pengalaman yang luar biasa. Ini ada sesi kedua, tapi sebelumnya Bu Ike masih ada waktu. Kita sampai pukul berapa? Atau Bu Yani? Kalau di jadwal kita sampai pukul 11 ya, ini ada lebih 10 menit. Tapi ada masih ada satu pertanyaan, ada beberapa pertanyaan lagi, mungkin nanti bisa diringkas lagi, Pak. Yang pertama ini dari Pak Arif tentang apa saran mengenai cara proofreader yang baik dan efisien agar sesuai dengan kebijakan Scopus. Satu itu. Lalu dari Bu Erham, yaitu apa keuntungan perguruan tinggi memiliki jurnal terindeks Scopus, terutama dampaknya bagi dosen perguruan tinggi sendiri, katanya Pak. Jadi masih meragukan kalau punya Scopus apa dampaknya Pak atau Ibu. Lalu yang lain, ini juga sama, masih berkaitan dengan banyak yang beranggapan, buat apa jurnal terindeks kalau hanya untuk kepentingan orang luar, bukan lembaga sendiri. Wah ini ternyata nampaknya soal mental ya Pak ya. Ada pertanyaan lagi, ini non-name juga Pak ya. Nah, manajemen yang baik adalah bekerja dalam senyap. Nah, bagaimana jika ini pengalaman Ibu Bapak mengelola jurnal, lalu setelah tes Scopus, lalu diserahkan kepada orang lain Pak pengelolaannya. Wah ini manajemen ini, Bapak nanti Pak Ali yang lebih pandai untuk menjawabnya ini. Mungkin itu saja dulu. Oh satu lagi nih Pak, ada bagaimana pengelolaan jurnal dengan proceeding yang terindeks Scopus Pak, atau Ibu ya. Maka silakan ke Ibu dulu mungkin ya, sebelum nanti ke Pak Ali. Itu ada beberapa pertanyaan yang bisa Ibu Bapak silakan pilih untuk dijawab. Ya terima kasih. Bangga ke Ibu Nur juga. Saya awali dulu ya, Pak Ali. Ya. Untuk proofreader yang baik tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Ali Mufti dengan strateginya JPI. Dan kalau untuk IJIM, sebenarnya dulu di awal ketika memang naskah yang wajib masuk ke kami itu wajib berbahasa Inggris, saya diminta sebagai language advisor-nya atau language editor-nya. Ya alasannya itu tadi, gegara saya kuliahnya di Inggris, pulang-pulang langsung dikasih naskah segepok gitu buat dicek naskahnya. Saya awal-awalnya masih sanggup, masih siap, tapi lama-lama ternyata pekerjaan numpuk, saya nggak siap, dan kita pernah kecolongan sekali di tahun entah 2017 atau 2018, naskah kami yang justru ditulis oleh penulis dari luar itu ternyata bahasa Inggrisnya kacau balau. Kita dibully lewat Facebook. Wah, kemana-mana se-Indonesia itu. Dan ketika saya laporkan ke Pimret, ke Prof. Zaki pada saat itu, jawabannya sederhana sekali. Lah, kamu gimana dulu ngeceknya? Aduh, kenapa kalau salah-salah saya yang kena? Kalau ada prestasinya yang tepuk tangan Pimretnya, itulah salah satu curhatan managing editor. Jadi akhirnya di tahun 2019 saya sampaikan kalau saya sudah tidak sanggup lagi kalau harus ngecek naskah sedemikian banyak. Terus kebetulan kita ditawarin dengan Enago, jadi ada agent dari US menawarkan untuk proof naskah dan menawarkan adanya 30% diskon bagi penulis di IJIM. Nah, ketika kami lihat ternyata angkanya luar biasa fantastis.
Ketika itu hanya bahasa saja tanpa memperhatikan konten, itu biayanya bisa sekitar 4 jutaan. Ketika masuk ke konten, itu biaya bisa sampai ke 8 juta, padahal sudah menggunakan diskon. Nah, tentu saja kita nggak percaya apakah kalau memang kita mau pakai konten, mereka sanggup memahami konten Islamic Studies yang digeluti atau yang menjadi core dari izin. Akhirnya kami membidik salah satu penulis kami yang dari luar, yang memang native, dan kita tahu kemampuan konten dalam Islamic Studies-nya juga bagus. Akhirnya beliaulah yang kita ambil sebagai provider di izin. Nah, itu strategi kami. Sehingga provider di sini tidak hanya dari segi bahasa, tapi juga harus mampu memahami konten dari naskah tersebut. Karena kalau hanya menilik dari bahasa, bisa jadi dia akan salah menuliskan atau salah memahami istilah. Mereka tidak paham tentang apa itu ayat, dikira ayat-ayat dalam pasal undang-undang, regulasi dan sebagainya. Padahal yang dimaksudkan ayat di sini adalah hal yang berbeda dan sebagainya. Tentang suci yang seperti apa itu mereka juga tidak paham. Ketika kita menuliskan ada kata sabar, sober dalam bahasa Arab, mereka pun nanti akan bingung dan sebagainya. Maka sebaiknya provider pun harus yang mampu memahami konten. Demikian juga untuk penerjemah tentunya. Kalau di JPI karena berbasis pada awalan bahasa Indonesia, maka penerjemahnya tentu harus paham tentang konten yang ada di bidang tersebut. Nah, kalau izin sedikit lebih ringan karena kita sudah mensyaratkan dari awal berbahasa Inggris, barulah nanti proofnya itu yang kita perhalus dengan proof yang sesuai dengan bidangnya. Nah, maka karena dengan ketatnya seleksi yang ada di izin dengan ratusan naskah yang masuk, ketika bahasa Inggrisnya masuk kok sudah nggak bagus duluan, saya akan membaca secara sekilas sebagai initial review-nya, secara otomatis akan kita singkirkan, walaupun isinya mungkin bisa jadi bagus. Tapi karena kita tidak mampu untuk hal itu, maka cara yang paling mudah adalah menyingkirkan yang tidak sesuai, kemudian kita lanjut dengan proof yang tepat. Yang kedua, keuntungan jurnal Scopus, tadi sudah saya sampaikan di awal. Jadi internasionalisasi kampus yang paling mudah adalah salah satunya dengan internasionalisasi jurnal. Ketika kita mampu menjadikan jurnal kita memiliki indeks internasional atau dalam hal ini Scopus, salah satunya berarti apa? Kita memfasilitasi dosen-dosen kita untuk menuju guru besar. Karena guru besar di Indonesia itu kan jumlahnya sangat minimum. Nah, kalau kita tidak punya jurnal-jurnal yang Scopus, nanti naskah-naskah bagus yang diterbitkan atau yang ditulis orang-orang Indonesia akan terbuang keluar, akan dimiliki oleh jurnal-jurnal yang ada di luar negeri. Nah, kenapa tidak kita? Kenapa naskah yang bagus itu tidak menjadi milik kampus kita, menjadi milik negara kita? Dan dengan banyaknya naskah-naskah yang bagus, maka kualitas jurnal itu pun akan meningkat menjadi international journal. Ketika levelnya sudah international journal, maka akan masuk ke Simago, akan dilirik oleh orang. Ketika itu Q1, maka akan menjadi deretan Q1 bersanding dengan seluruh jurnal yang ada di dunia. Dan disitulah pentingnya kenapa kita harus memiliki jurnal yang bereputasi internasional. Kalau tidak, naskah-naskah bagus, tulisan-tulisan bagus anak bangsa akan dimiliki oleh negara lain. Dan disinilah nasionalisme kita itu muncul. Maka tadi saya sampaikan untuk izin, dalam satu kali edisi itu, kita 90% itu dari dalam. Slot keluar negeri itu hanya satu. Karena tujuan kami adalah mewadahi tulisan-tulisan anak bangsa biar munculnya di tempat kita sendiri. Mungkin itu jawabannya agak berapi-api gara-gara bulan Agustus sudah baru saja lewat ya. Itu yang bisa saya jawab untuk 2 pertanyaan. Mungkin yang lainnya bisa dilengkapi oleh Pak Ali Murfi. Mohon maaf. Terima kasih, Bu Nur. Tadi yang cara mendapatkan proofreader tadi sudah saya sampaikan tadi. Persis yang disampaikan Bu Nur bahwa selain orang yang menguasai bahasa, itu juga harus menguasai konten atau sesuai dengan instance scope kita. Pernah JPI seperti itu, jadi kita beberapa kali trial and error. Ada proofreader karena memang tidak punya basic Islamic Studies atau kajian-kajian keislaman,
menerjemahkan kritik ganda Umid Safi. Seharusnya multiple kritik, tetapi kritisme ganda. Nah, itu kemudian menjadi masalah bagi kami. Kemudian keuntungan perguruan tinggi memiliki Scopus, ya tentunya recognize ya, pengakuan bahwa perguruan tinggi kita bereputasi dan itu juga mencerminkan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan ilmu pengetahuan yang ada di perguruan tinggi kita. Karena bagaimanapun juga orang cerdas, orang hebat itu kan harus dieksplisitkan pengetahuannya. Kalau Nonaka Takeuchi yang dari tacit of knowledge kemudian eksplisit. Nah, prosesnya sampai internalisasi itu kan harus berupa dokumen dan di-online-kan, semua orang bisa mengakses. Itu adalah keuntungan perguruan tinggi memiliki Scopus. Dan yang paling utama tadi pengakuan, dan kita membantu para akademisi, anak bangsa untuk melanjutkan karirnya menjadi guru besar, kan kira-kira begitu. Kemudian setelah terindeks Scopus, pengelola diserahkan oleh yang lain, bukan perintisnya, kira-kira. Ya itu tergantung bagaimana dinamika organisasi jurnal, tapi saya kira tidak seperti itu ya. Kita harus menghargai jerih payah, keringat orang yang sudah merintis, berdarah-darah mengelola jurnal, itu harus dihargai, ditempati. Sebenarnya mengelola jurnal itu nggak enak kok, beneran. Banyak susahnya, banyak sedihnya. Saya yang muda begini kadang mengeluh, tapi saya juga terinspirasi Pak Dadi, Bu Nur, sudah tidak muda lagi secara usia, tapi semangatnya muda. Itu yang kemudian saya tidak boleh menyerah dengan kawan-kawan. Pokoknya nggak boleh lah kalau sudah terindeks Scopus kok dikelola yang lain, artinya menghilangkan yang awal-awal. Kira-kira gitu, Pak. Ya, cocok sekali itu. Jadi kalau sudah bereputasi itu pada rebutan pengen jadi pengelolanya. Atau bisa jadi orang-orang itu ujuk-ujuk atau tiba-tiba mengaku sebagai pengelola. Dan itu terjadi di IJIM karena tiba-tiba ada banyak postingan mengaku sebagai pengelola IJIM begitu. Saya kaget dulu, kenapa bisa muncul flyer begitu? Kapan dia jadi pengelola dari IJIM? Maka disinilah otoritas dari Pimret itu harus kuat dan harus pendekatan personalnya ke pimpinan juga harus kuat. Karena pernah di kami ketika IJIM jadi Scopus itu 2017 pernah hampir diobrak-abrik bahwa nanti pengelola harus berbasis pada SK. Kita langsung kalau sampai itu terjadi habis semuanya nanti, tidak akan ada yang mau jadi pengelola jurnal. Akhirnya alhamdulillah 2019 Prof Zaki naik jadi rektor, urusan menjadi semuanya serba mudah karena beliau concern dengan jurnal. Sepertinya ini ada satu pertanyaan lagi dari Prof Ati. Dapurnya ya, betul. Jurnal berapa kalau di IJIM? Pembiayaan tuh. Ya, IJIM untuk penulis dari dalam itu untuk publikasinya 3 juta, kalau penulis dari luar $300. Kemudian untuk proofread-nya karena setiap edisi itu kita bergantung bagaimana kita bargain sama penulis, kisarannya di $150. Naik turun kurang lebih sampai di $150, bisa jadi 175 atau tergantung dari ketebalan naskah. Kurang lebih itu. Jadi hanya 2 yang kita bebankan, biaya publikasi dan biaya proofread. Untuk yang biaya proofread memang karena baru 2 kali kita lakukan ini, tidak kita munculkan di website, tapi secara eksplisit kita sampaikan ke penulis di awal bahwa jika akan tetap menginginkan diproses, maka inilah biaya yang harus dilengkapi. Begitu Prof Ati dan Pak Dani serta teman-teman, terima kasih. Lalu kalau pengelolaan dapurnya sendiri, mohon maaf nih, ini kan semua para pengelola jurnal nih, Bu Nur. Jadi itu kan mereka taunya misalnya jurnal Bu Nur itu terbitnya cuma 10, mereka akan hitungannya 10 itu biaya yang dikeluarkan, contoh misalnya cuma 2 juta kali 10, mereka tidak melihat bahwa yang submit ke jurnal Bu Nur itu mungkin ada 100 artikel, apa itu dibayar atau enggak gitu. Artinya
pengelolaan dapur misalnya untuk mengelola satu idealnya satu jurnal artikel untuk dia sampai Ibu publish itu berapa Bu? Gitu. Kalau tadi kan perspektif dari penulis, nah sekarang dari dapur. Mohon maaf kalau ingin tahu. Nggak apa-apa, untuk pastinya kita tidak bisa mengkalkulasi secara pasti. Hanya sekarang ini untuk di IAIN Salatiga. Jadi anggaran yang diberikan oleh pimpinan itu bervariasi mulai dari yang jika terindeks Scopus maka akan diberikan bantuan 100 juta per tahun untuk 2 edisi. Itu baru mulai 2019 gegara Prof. Zaki sebagai rektornya. Untuk yang Sinta 2 itu di angka 60 juta, kemudian per 2 edisi, yang di bawah Sinta 4 atau saya kurang paham, lupa, intinya 30, 60 dan 100 itu angka yang diberikan ke kami dalam 1 tahun untuk 2 edisi, dan itu digunakan untuk satu biaya otomatis editor, kemudian reviewer, kemudian biaya jika kita ada peningkatan kapasitas dari teman-teman pengelola sendiri, biasanya ada 1 kali dalam 1 tahun, atau mungkin kita mengirimkan pengelola untuk mengikuti peningkatan kapasitas jurnal, kan biasanya ada yang berbiaya. Nah, itu muncul di situ seperti workshop, pelatihan, kemudian biaya cetak dan biaya pengelolaan kadang-kadang kita harus ngecek template dan sebagainya, karena di IJIM saya walaupun managing editor saya tidak punya kemampuan IT, saya mempelajari semuanya otodidak, tapi kalau sudah masuk ke bagian yang HTML dan angka-angka cacing, saya kan tidak bisa, maka di situ kita juga membutuhkan ada biaya perawatan dari jurnal dengan orang-orang atau teman-teman IT. Jadi kurang lebih itu yang kita gunakan pembiayaannya dari dana yang kita miliki jatah dari institut setiap tahunnya. Baik, terima kasih Ibu Nur. Mungkin Pak Ali bisa memberikan rahasia dapurnya. Oh iya Pak, kalau di JPI yang pasti itu dapat dana cetak dari fakultas 1 tahun itu kadang 12 juta sampai 20 juta. Tetapi dalam setahun itu juga ada anggaran dari LPPM, tapi skemanya tetap penelitian, tapi klasternya kelembagaan, dan insya Allah pasti diterima, tetapi juga kadang itu ada kuota fakultas hanya berapa jurnal gitu. Nah, besarnya itu sekitar kurang lebih 40 juta. Kemudian selain itu penulis kita mintain biaya untuk terjemah sama proofreading yang kurang lebih 2 juta sampai 2 juta sampai 3 juta. Kurang lebih seperti itu Pak kalau dapur rumah jurnalnya JPI. Nah, adapun penggunaan dana yang penelitian tadi, selain memang karena untuk biaya penelitian, skemanya karena itu agar bisa pencairan dana, kita gunakan untuk operasional karena kita punya staf muda itu per bulan 500.000 insentifnya yang kayak mengurusi IT, administrasi dan sebagainya. Kemudian saya sebagai managing editor itu dikasih insentif per bulan 1 juta. Nah, itu kurang lebih yang ada di dapur kami Pak. Terima kasih. Jabatan ini Pak ya, jabatan jurnal Pak ya. Lebih banyak amalnya ya Pak ya, kayaknya ya Bu. Lillahi ta'ala itu segitu mah. Baik, mungkin sudah tidak ada lagi pertanyaan karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.30. Yang bisa saya rangkum memang terlalu banyak dan memang luar biasa pengolahan jurnal ini. Memang yang paling penting itu adalah orientasi Ibu Bapak ya, artinya kalau kita Scopus memang harus berorientasi Scopus, tapi harus didukung juga dengan IT. Nah, saya juga kelabakan juga kalau ingin Scopus, sekarang kami tidak punya orang IT juga, jadi
agak keungen kalau bahasa Sunda, agak sedikit kesepian. Kedua mungkin keberhasilan jurnal itu memang harus dari kerja teamwork dan memang jadi kebanggaan lembaga. Tadi sudah dijelaskan bahwa ini menjadi rekognisi, reputasi ya, agar devisa kita itu tidak banyak keluar ya Bu ya. Jadi untuk mensejahterakan justru dari para pengelola jurnal di Indonesia sendiri. Yang tadi juga yang saya tekankan memang harusnya kekompakan di universitas Ibu Bapak ya, adanya grup WA ya. Alhamdulillah kita juga ada grup WA, tapi lebih banyak gosipnya mungkin daripada jihadis jurnalnya. Karena nanti kita akan bisa saling belajar untuk membuat pengelolaan yang baik, dan mungkin ini para pengelola itu harus dikumpulkan lagi dan harus dibaiat ya, sumpah setia untuk mengelola jurnal. Asalkan jangan udah berhasil, setelah berhasil diambil oleh yang lain. Nah itu jadi masalah lagi ternyata, karena banyak masalah-masalah juga di pengelola jurnal. Yang lainnya juga banyak yang beranggapan buat apa jurnal indeks kalau hanya untuk kepentingan orang luar katanya, bukan untuk untuk dosen sendiri. Nah itu juga yang jadi masalah, dan yang tidak paham adalah tadi bahwa pengelolaan jurnal itu bukan hanya short time. Jadi orang kan melihatnya submit, proses, publish gitu. Padahal dalam proses itu lumayan panjang dan lama gitu. Nah inilah yang membedakan mungkin tadi yang tidak dijawab ya, antara proceeding yang bisa cepat dengan pengelolaan jurnal ya, yang lumayan sebetulnya pengelolaannya itu sangat-sangat harus betul-betul teliti dan harus teliti dan harus panjang, karena memang dibutuhkan waktu untuk mereview artikel kepada para ahlinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya mungkin saya serahkan kepada Prof. Ati untuk acara untuk kembali untuk sebagai penutupan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ali Mufti dan Ibu Nur Maliha Wadi yang telah memberikan pengalamannya yang luar biasa dalam pengelolaan jurnal yang akan terindeks Scopus. Dengan ucapan hamdalah saya kembalikan kepada Prof. Ati. Mangga Prof, hapunten atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak, Pak Dadi, sebetulnya sudah ditutup ya, tapi saya mungkin sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak pada Ibu Nur, pada Pak Ali Murfi. Tadi betul-betul ilmu teoritiknya dan ilmu praktisnya itu sangat bermanfaat untuk kita, termasuk juga memotivasinya, suka dukanya dan segala macam yang itu membuka pikiran dan hati kami semua ini ya, karena di Unisba juga macam-macam tingkatan dari jurnal ini, tetapi betul-betul tadi adalah semua pengetahuan, pengalaman yang sangat luar biasa kemanfaatannya untuk kami. Dan mudah-mudahan Bu Nur dan Pak Ali tidak bosan, mungkin nanti kalau kami ada menanyakan apa, konsul apa begitu ya, jangan bosan-bosannya, mungkin insya Allah nanti tidak hanya sekali ini, mungkin sudah barang tentu ke depan kami juga ingin ada konsultasi lebih lanjut, tapi pada prinsipnya saya sebagai ketua LPPM itu sangat-sangat memahami betapa jurnal itu memegang posisi yang strategis untuk tadi semua aspek ya, termasuk tadi betul ketika teman-teman terhambat, guru besarnya terhambat untuk lektor kepalanya hanya karena terus bahkan lulus S3 juga Bu di Unpad itu kan harus Scopus ya, sampai anak bimbingan saya tuh 5 tahun gak lulus gitu ya. Nah itulah kenapa kita yang tadi punya kelebihan ilmu, yang kita kemudian juga punya kelebihan komitmen itu untuk tadi membuat jurnal yang memang bisa terindeks Scopus, dan itu manfaatnya insya Allah mungkin manfaatnya dunia akhirat lah insya Allah. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Bu Nur, pada Pak Ali, kemudian juga pada Ibu dan Bapak peserta dari webinar ini. Sekali lagi kita ambil manfaatnya seoptimal mungkin. Hanya Allah yang akan membalas kebaikan Ibu dan Bapak semua dengan berlipat ganda. Mangga sekali lagi kita tutup saja pertemuan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur, Pak Ali, dan Bu Ika semuanya. juga foto bersama Bu Ika. Bu Nur.
Dan terima kasih juga Pak Alis ya, jadi Oh, dapat iya. ilmu baru dari anak mudanya ini. Buat bisa foto bersama buat Oh, baik ya. ya, untuk Kita dokumen. Tolong ya, dibuka kameranya. oh ya, baik Ibu Bapak. Ibu Bapak sekalian, mohon dibuka kameranya, kita foto dan mohon wajahnya untuk diperlihatkan. Nanti akan sharing di grupnya LPPM. Dan saya dikirimin. Bangga. Ya, baik. Belum lagi Mohon wajahnya diperlihatkan. Ya, baik. Pak Rantos, Pak? Sudah. Ada yang belum dibuka semua ya? Tolong dibuka lagi dulu. Baik, satu. Oh, Bu Tulfi udah ditutup ya? Oh, udahlah. Yang ada aja ya. 1, 2, 3. Ya. Satu lagi, Bu Bapak. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Atur nuhun sadayana ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin untuk undur diri. Ya. Ibu Nur, Pak Ali, ada Prof. Neni. Oh ya, Prof. Neni. Atur nuhun Kak Sadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.